Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusriko dengan NIM 263.103 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang silabus. Baik, pertama pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok dan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, kompetensi untuk penilaian alokasi, dan sumber belajar. Apa saja sih komponen silabus? Yang pertama, standar kompetensi. Kedua, kompetensi dasar. 3. Materi pokok atau pembelajaran. 4. Kegiatan pembelajaran. 5. Indikator. 6. Penilaian. 7. Alokasi. Dan 8. Sumber belajar. Nah, kali ini saya akan mencoba melihat gambaran silabus dari SMK 1 Muhammadiyah. Baik, inilah gambaran silabus yang saya dapatkan dari SMK 1 Muhammadiyah 1 Padang. Dengan kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik, mata pelajaran instalasi tenaga listrik, kelas 12 semester 5-6. Di silabus ini yang pertama ada kompetensi inti. Apa sih kompetensi itu? Kompetensi inti merupakan gambaran mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Di sini ada 4 kompetensi inti. Yang pertama itu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, bertanggung jawab, responsif, proaktif melalui keteladanan, pemberian nasihat, penguatan, pembiasaan, dan penguasaan secara berkesinambungan. Yang ketiga tentang memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja pada tingkat teknik. Spesifik, detail, kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Yang keempat itu melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menyelesaikan masalah sederhana sesuai dengan bidang kerja. Nah, di sini ada yang namanya kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Di sini ada KD 3.1, memahami prosedur pemasangan instalasi tenaga listrik 3 fasa. Yang kedua 4.1, memasang tenaga listrik 3 fasa. Selanjutnya itu ada IPK. Apa itu IPK? IPK adalah perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Jadi untuk memahami tentang instalasi tenaga listrik 3 fasa ini, ada indikator pencapaian kompetensi untuk 3.1.1 menjelaskan standar IEC dan PUEL 2000 tentang pemasangan kotak-kotak 3 fasa. Yang 3.1.2 menjelaskan pemasangan kotak-kotak 3 fasa. Untuk IPK 4.1
1. Menjelaskan standar IHC dan PUEL 2000 tentang pemasangan kotak-kotak 3 fasa. Yang 1.2 menerapkan pemasangan kotak-kotak 3 fasa. Yang ketiga ada bahan kajian atau materi. Memuat tentang fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan tertulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Nah, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, di sini ada fakta. Fakta yang pertama, standar IEC dan PUEL. Yang kedua, pemasangan kotak-kotak 3 fasa. Yang kedua, ada konsep. Konsep yang pertama, standar PUEL. Yang kedua, pemasangan kotak-kotak 3 fasa. Ketiga, ada operasional dasar. Yang pertama, merancang kotak-kotak 3 fasa berdasarkan standar PUEL. Di yang keempat, ada nilai-nilai. Yang pertama itu ada nilai agama dan nilai budaya Minangkabau. Itu ada penilaian. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Di sini ada TM yang berarti tatap muka. Jika pembelajarannya itu di tatap muka. Yang pertama, guru memeriksa kondisi kelas, membersihkan, kerapian, disiplin, serta kesiapan peserta didik dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua, guru memberikan motivasi pada peserta didik tentang materi dan memberikan gambaran kaitan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan filsafah, Minangkabau, dan fikih. Lainnya juga ada penilaian. Untuk penilaian ada 3. Yang pertama itu TM, sistem tatap muka. Untuk sistem tatap muka, di sini sistem tatap muka yang pertama, guru memeriksa kondisi kelas, kerapian, kebersihan, disiplin, serta kesiapan peserta didik dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua, guru memberikan motivasi pada peserta didik tentang materi dan memberikan gambaran kaitan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan filsafah, Minangkabau, dan fikih. Setelah itu di sini dia ada penugasan terstruktur. Untuk SMK 1 Negeri Padang dia tidak menulis program terstrukturnya. Program terstruktur penugasan terstruktur ini bisa ditugaskan untuk apa? Untuk mengetahui untuk pemasangan 3 fasanya itu seperti apa, atau apa standar PUEL-nya. Dan kemudian ada kegiatan mandiri yang tidak terstruktur, yaitu siswa ditugaskan dalam kelompok masing-masing. Yang terakhir ada alokasi waktu. Untuk pelajaran ini alokasi waktunya 5x8x45 menit. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang silabus, dan ke bawahnya itu juga sama, berisi tentang KD, IPK, materi, penilaian, dan juga penilaian. Ada juga alokasi waktu. Di sini banyak, ada sampai 44,9 KD, yaitu mempraktekkan fungsi panel tegangan menengah 20 kV dan trafo daya offline. Di sini disahkan oleh kepala sekolah, diketahui oleh waka kurikulum, diperiksa oleh kepala program keahlian, dibuat oleh guru mata pelajaran. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang silabus. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.